Innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alimul malaikah alla tahubu wa la tahzan wabshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Al-ayah faqulu hadratul mukarram wal muhtaram sayyiduna wal mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina syibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid bila adailullah murabbi ruhina wal jasadina. Al maksud guru dan orang tua kita bersama yang selama ini membimbing kita dengan penuh kecintaan, mengenalkan kita kepada Allah, mengajak kita untuk ibadah kepada Allah, mengajak kita untuk istiqomah dalam menjalani kehidupan. Dan saat ini beliau jasadnya tidak hadir namun ruhnya hadir bersama kita, yakni Pangarsa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan sehat panjang umur dan barokah. Apa yang beliau rencanakan semoga kabul hajat, kabul maksud. Doanya beliau semoga tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah. Dan yang saya cintai para ulama, para ulama, para sahabat kiram, para asatidah, aparat pemerintahan, khususnya yang ada di Desa Sukamelang. Alhamdulillah malam hari ini pemimpin kita yang paling tinggi di Desa Sukamelang hadir bersama kita. Tepuk tangan dulu buat beliau. Pangarsa Al-Mukarram Bapakku Mas Duki, tepuk tangan saya lagi. Kita doakan semoga Pak Kuhu juga Allah berikan sehat panjang umur dan barokah. Tentunya bersama Bu Nyainya, kalau Bu bukan Bu Nyai ya, Bu Kuhu. Bersama Ibu Kuhunya, para putra putrinya, anaknya semua, keluarga besar beliau, termasuk seluruh aparat pemerintahan Desa Sukamelang. Dari mulai Pak Kuhu sampai paling bawah RT. Paling bawahnya RT. Kita doakan semoga karena beliau hadir mewakili seluruh warga masyarakat Desa Sukamelang, maka semoga dengan adanya kita doa bersama malam hari ini, semua warga Sukamelang pun senantiasa berada dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya utang semoga bisa melunasi utangnya, terus bisa pinjam lagi, ya kan begitu. Katanya punya utang mumet, tapi kalau udah lunas pinjam lagi. Bang Emok yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Yang petani tadi disampaikan dalam sambutan beliau, semoga sawahnya makmur. Yang berkebun juga semoga kebunnya subur. Yang belum punya rumah semoga bisa ngebangun rumah, kebeli rumah. Yang pengen kebeli kendaraan juga semoga kabul hajat. Yang pengen kawin lagi ya bisa. Oh, paling ramai. Di samping janda semua. Di samping mana nih? Oh, kanan kiri masalahnya, kanan kiri. Pada intinya semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kuhu ini menjadi sebuah pesan atau nasihat khususnya untuk warga masyarakat Sukamelang, umumnya untuk semua kita yang hadir malam hari ini. Karena yang hadir malam hari ini kan dari mana-mana, betul? Yang jelas siapapun yang datang malam hari ini tempat ini semuanya berangkat dari cinta. Kalau nggak ada cinta, nggak mungkin kita bisa duduk berkumpul seperti ini, betul? Karena di luar sana hujan banget deras. Banjir ya? Oh, Kang Maman dari Rendong banjir. Saya tadi ngelewati jalur Pantura juga banjir. Cuma pengajian kita nih kan insya Allah lah, asal jangan ngomong-ngomong aja. Kayak kemarin waktu di Ulut di Ustadz Arsono juga
Hujannya. Ya begitu saya mau naik panggung kan saya ngomong, coba hujan berani nggak basahin jubah saya, bulan juga yang keluar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah malam hari hadir seluruh imam-imam manaqib, kemudian tadi yang telah memberikan sambutan sekaligus tausiah. Yang pertama Al-Mukarram Al-Taram Ustadz Arsono, tepuk tangan buat beliau. Kita doakan juga semoga beliau dan seluruh santrinya, jamaahnya senantiasa berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir juga ada Ustadz Ahmad nih. Nah ini saya repot juga kalau kedatangan, yang belah sini janda, belah sono janda, yang tengah bujangan. Ini bukan promosi, cuma saya tahu beliau masih lajang. Pesantrennya cukup besar di Tugu Serian, yaitu Pondok Pesantren Aslimu. Dan alhamdulillah di sana sudah mulai juga manakiban. Setelah minggu kemarin saya ngisi di sana. Semakin malam bukan semakin melempem, tapi semakin malam semakin ceria. Betul. Kenapa ceria? Karena semuanya yang namanya orang saling memadu cinta, semakin lama bukan semakin lemes, tapi semakin semangat, makin kencang. Dan barokah dari doa semua jamaah, alhamdulillah. Beliau rada terkaget-kaget, besok paginya jalannya ada yang ngecor katanya. Terus apa lagi? Pokoknya luar biasa, udah luar biasa itu. Tepuk tangan buat jamaah semua. Ya itulah kalau kita semua berangkat dari cinta. Karena orang yang memiliki cinta dia tidak akan berharap dan meminta. Tapi orang yang memiliki cinta kepada orang lain, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi yang dicintainya. Amin. Termasuk kita semua. Dimanapun kita duduk selalu mendoakan semua saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh, yang hadir maupun yang berhalangan hadir. Karena kumpulnya seperti ini, kalau hadir semua nggak mungkin. Tempatnya aja nutup gang. Untung Pak Kuung izinin. Beliau ini kan yang punya wilayah, kalau nggak diizinin ya saya mundur juga. Paling-paling kalau di gang nggak boleh ya di halaman kantor kubu dong. Ya nggak? Setuju nggak kalau ngaji di halaman kantor kubu? Bukan saya ngomong. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan pengajian malam hari ini adalah satu bukti summastaqomu tatanazzalu alaihimul malaika. Manakala orang sudah istiqomah, mantap nancep kepada Allah, semuanya dihadapkan kepada Allah. Jangankan dikasih waktu lama, berapa hari loh? Hari Rabu ya? Hari Rabu saya telepon, kamu kan minta tanggal, iya Pak, tanggal 11. Siap nggak? Kalau bilang nggak siap, saya suruh berhenti ngaji. Gawat. Siapa? Berarti Rabu, Kamis, ini Jumat ya? Jumat. Kenapa demikian? Saya ingin menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Saya ingin menunjukkan bahwa kuasa Allah itu jelas. Saya ingin membuktikan bahwa manakala kita sudah mantap kepada Allah, maka Allah kirimlah malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Warno mungkin nggak punya duit, tapi malaikat datang, ada yang bawa makanan. Ini nyatanya makanan banyak itu. Padahal Warnonya saya yakin nggak keluar duit ya. Nggak punya duit gimana mau dikeluarin? Alhamdulillah. Nah inilah hadirin rahimakumullah. Di saat kita benar-benar nempel kepada yang maha, namun kita nggak bisa seperti itu. Tapi kita nempel kepada orang yang bersama Allah. Saya bukan termasuk orang yang bersama Allah, tapi saya nempel kepada orang yang bersama Allah, yaitu guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Jadi ada hierarki kalau di pemerintahan, ada wasilah kalau dalam pengetahuan di keagamaan. Saya nempel ke Abah Junaidi, jamaah nempel, imam-imam nempel bersama saya, maka yang namanya nempel pasti kecipratan, betul? Pasti. Kalau nggak nempel, apalagi lepas, ya
Yang udah-udah rata-rata kalau udah lepas kepleset. Banyak yang kepleset, betul? Oleh karena itu semoga kita yang sudah nempel ini, apalagi malam hari ini, sekalipun bulan mauludnya udah kelewat, kita nih tiap pengajian kan muludan, ya nggak? Kenapa muludan? Karena kan saya sering sampaikan yang namanya muludan itu meeling kalau bahasa Sunda. Saya namanya ingat. Muludan itu kita nginget-nginget kelahirannya Kanjeng Nabi, nginget-nginget Kanjeng Nabi. Dengan cara apa kita nginget-nginget Kanjeng Nabi? Maka diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita diperintahkan bersolawat. Kita suka solawat enggak? Bahkan di beberapa tempat sudah saya sampaikan ke jamaah agar ini dijalankan. Mau masuk ke pekarangan rumah, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Mau masuk rumah, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Mau masuk kamar juga begitu. Mau ngekepin suami, mau ngekepin istri, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Udah dijalanin belum? Tadi kan dijelaskan juga sama Ustaz Darsono. Untuk apa kita bersolawat? Beliau menjelaskan untuk supaya kita mendapat syafaat. Saya tambah deh, ada bonus. Kita bersolawat bukan hanya untuk mendapat syafaat, karena syafaat jelas sekarang ini adanya syafaat Rasulullah, betul? Ini udah fakta, banyak solawat dapat syafaat. Nanti kita mendapat syafaatil uzma, bahwa orang yang bersolawat satu kali saja solawat Allah balas dengan 10 kebaikan. Mau ikhlas kek, mau kagak ikhlas kek. Ini dasarnya solawat. 10 kebaikan yang Allah beri, maaf, 1 kebaikan saja yang Allah berikan kepada kita, maka selamat hidup kita. Amin. Kalau 10-10-nya diberi kepada kita, maka pasti kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ketemu, pengen banget. Ya jalanin itu. Sambil mau nyuci beras, assalamualaikum Sayyidi, yang lebih pendek, terserah solawatnya yang mana, monggo. Yang penting bersolawatlah setiap waktu. Kapan? Apa dijaharkan, apa di dalam hati? Ada baiknya di dalam hati. Sebab kalau masuk ke pasar, misalnya assalamualaikum ya Rasulullah, ntar dikira orang gila. Kenapa harus dalam hati? Masuk kamar mandi, jangan sampai salah. Jadi selain doa-doa yang sudah baku yang diajarkan di dalam syariat Islam, maka bersolawatlah di dalam hati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Jadi harus selalu. Kenapa demikian? Saya sering dulu waktu di belah sono saya jelasin, mau naik motor assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, mau megang gelas, mau megang apapun yang mau kita lakukan, lakukanlah di dalam hati assalamualaikum ya Rasulullah. Udah singkat itu. Siap ya? Siap. Kenapa demikian? Karena kita nih semua, kalau tidak ada baginda Nabi, kita nggak akan pernah ada seperti ini. Kalau tidak ada baginda Nabi, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Bahkan dunia ini pun tidak akan pernah ada. Lalu semuanya ini Allah ciptakan karena Allah menciptakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya buka deh. Kenapa setiap kali pengajian kita di mana-mana hujan, di pengajian kita nggak hujan? Kalaupun hujan kita nggak bubar, betul? Karena tertanam rasa kecintaan kepada baginda Nabi. Kayak waktu di Ustaz Darsono kan hujan, saya mau naik panggung, Bu. Saya bilang lihat nanti, kalau masih saya malah nggak mau naik panggung. Saya kepengen tahu hujan ini nggak sopan banget, kalau kita lagi ngaji kok hujan. Nah karena ada sholawat di dalamnya, maka di situ ada pembelaan dari baginda Nabi. Yang muncul adalah bulan waktu itu ya. Bulan. Kenapa bulan yang muncul? Kan Kanjeng Nabi juga kita sering dengan sholawatnya. Engkau bagaikan bulan
Betul? Maka nggak usah khawatir jamaah, manakala kita masih mau duduk seperti ini, bukan hanya diri kita yang dibela oleh Rasulullah, tapi semua saudara-saudara kita yang senang tentunya, yang senang. Yang senang pasti dibela sama Kanjeng Nabi. Senang doang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Kanjeng Nabi akan mengakui kita sebagai umatnya, ada 4 syaratnya. Yang pertama, kun aliman. Jadilah engkau orang yang berilmu. Kita ini punya ilmu kagak? Boro-boro saya aja nggak punya ilmu. Karena kita nih nggak bisa jadi orang yang berilmu, maka au muta'aliman, belajarlah kepada orang yang berilmu. Kita lagi belajar nggak sekarang? Belajar. Tadi disampaikan juga oleh Pak Ku, kita nih harus belajar. Pak Ku siapa tadi yang menyampaikan belajar? Pak Ustaz Harsono. Belajar mencari ilmu tuh sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Ini wajib ini. Kita jadi orang yang belajar. Nggak bisa belajar. Contoh, mohon maaf, warga yang ada di sini nggak berkesempatan hadir malam hari tempat ini, tapi di rumahnya dia mendengarkan au mustami'an. Mendengarkan. Mendengarkan. Dengerin aja udah bagus kok. Oh, dengerin kagak bisa juga karena ketiduran. Nah, kalau sudah ketiduran, maka syarat yang keempat au muhiban, maka senanglah kepada orang yang lagi ngaji, senang kepada orang yang lagi belajar, senang kepada orang yang lagi kumpul untuk belajar ngaji, pengajian seperti ini, maka itu pun selamat. Tepuk tangan dulu semuanya. Jadi gampang banget kayaknya ya. Kita nggak punya ilmu, belajar kepada yang orang yang berilmu. Nah, namun ini saya tambahkan maknanya, yang namanya kita belajar kepada yang orang yang berilmu seperti sekarang, maka dengarkanlah. Oleh karena itu, kenapa sih kadang-kadang kalau lagi ngaji gini di pengajian kita beda dengan pengajian yang lain? Karena bedanya, mungkin Pak Kowi sering lihat lah, kalau pengajian lain sambil begini ada yang ceramah, ada yang main HP. Di kita nggak ada ya, kagak ada. Karena apa? Lagi benar-benar belajar dan mendengarkan. Kenapa belajar harus mendengarkan? Ini pun nggak bisa kalau tidak dengan cinta. Au muhibat. Maka di saat kita punya guru, siapapun guru kita, cintailah dia. Karena ilmu kita akan menjadi ilmu yang barokah kalau kita mencintai guru. Tepuk tangan buat gurunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sampai yang kelima. Apa yang kelima? Fatahlik. Jadi orang berilmu kagak, belajar kepada yang berilmu kagak, dengerin kagak, senang juga kagak, maka fatahlik, celaka orang itu. Gawat kalau begitu. Alhamdulillah. Oleh karena itu kemanapun saya, karena saya dibekali oleh guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Apa bekalnya? Bekalnya adalah cinta. Datang kemanapun kalau sudah dengan membawa cinta, yang datang pun Allah datangkan, Allah hadirkan dengan cinta. Maka orang yang saling cinta, mencintai satu sama lain, yang lillah billah, rasul birasul, yusarul mar'u ma'aman haba ilaihi. Jangankan di akhirat, di dunia kita akan dikumpulkan seperti ini oleh Allah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekalipun masalah bertubi-tubi. Banyak masalah nggak? Ada yang nggak punya masalah? Saya tadi ngobrol dengan Ibu Ustazah Aminah. Nggak mau beliau disebut, makanya saya agak nengok ke sana. Nggak apa-apa, amin aja udah. Apa kok masalah ini nggak boleh? Iya, saya bilang karena ayatnya wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samar.
Orang setiap hari, saya, Pak Kuwu, Bu Aminah, semua kita ini akan selalu diuji oleh Allah, akan selalu dilemparkan permasalahan oleh Allah. Manakala kita lulus bisa melewati ujian itu, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang yang bisa melewati, orang yang bisa lulus dari apapun yang Allah berikan, permasalahan mau besar mau kecil, maka ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah, maka Allah akan memberikan, melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa menjawab itu, kan? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melewati ujian-ujian itu? Saya tadi disuruh oleh Pak Kuwu untuk menjelaskan itu. Loh iya, tadi kan sambutan beliau. Beliau tadi sempat baca, ya ayyuhal mudassir. Kok kenapa cuma satu ayat, nggak semua dituntaskan? Kalau semua kan saya tinggal zikir, beres. Oh, Kuwu ceramah nggak apa-apa. Oh, kita punya Kuwu di Purworejo, kiai juga ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini jawaban. Bagaimana kita bisa bisa melewati atau bisa bisa begitu ada masalah kita bisa menerima masalah itu dan bisa menyelesaikannya. Maka jawabannya ada di Pak Kuwu. Cuma sayangnya tadi cuma separuh, seayat berseparuh. Ya ayyuhal mudassir. Ayat ini nuzulnya adalah di saat Rasulullah mau menerima wahyu karena menggigil kedinginan diselimuti. Maka lalu turunlah ayat ini, ya ayyuhal mudassir, hai engkau yang sedang berselimut. Allah kepada siapa nih waktu itu? Kepada baginda Nabi. Lalu apa ayat ini sekarang sudah nggak berlaku? Sangat berlaku. Karena kalau Al-Quran nggak laku harus direvisi, betul. Ini jawaban Al-Mudassir, itu jawaban untuk kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Hei engkau yang berselimut, dulu kepada baginda Nabi, sekarang ayat ini kepada kita. Hei jamaah, wahai warga Sukamelang, engkau yang sedang berselimut. Selimut apa? Engkau yang sedang berselimut kesulitan, engkau yang sedang berselimut masalah, engkau yang sedang berselimut kebangkrutan, engkau yang sedang berselimut kesusahan, engkau yang sedang berselimut kekayaan, engkau yang berselimut pangkat jabatan dan kedudukan. Kumpa andir, bangun dan bangkit, tanggalkan selimutmu, lepaskan selimutmu. Warabbaka fakabir, besarkan aku, kata Allah, jangan kau besarkan selimutmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, terjawab sudah, selesai. Jadi di saat kita punya kesusahan, punya kesulitan, lepaskan kesulitan itu. Warabbaka fakabir, kata Allah, besarkan aku, jangan kesulitanmu yang kau besar-besarkan. Warabbaka fakabir, besarkan aku, jangan kesusahanmu yang kau ceritakan kemana-mana. Warabbaka fakabir, jangan pangkat jabatan kedudukanmu yang kau gembar-gemborkan, tapi aku yang kau besarkan. Alhamdulillah, udah selesai, beres, tuntas. Jadi jawabannya dari Pak Kuwu. Tepuk tangan buat Pak Kuwu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup Kuwu Sukamelang. Luar biasa. Yang kompak kenapa sih? Kok pada bengong aja. Hidup Sukamelang. Luar biasa. Jadi gampang ya. Gampang. Makanya di dalam Al-Quran pun tidak ada ayat jika engkau ada kesusahan kesulitan maka ceritakan. Enggak ada. Bahkan di dalam kitab Nasul Ibad dijelaskan, kalau kita hari-hari cerita tentang kesulitan, cerita tentang kesusahan, cerita tentang masalah kepada orang lain, ini sama dengan kita menentang Allah. Nauzubillahimin. Karena yang Allah perintahkan adalah fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ceritakanlah yang enak-enak. Sebab manakala kita cerita yang enak-enak, maka di situ akan nyambung juga. Allah akan memberikan lagi yang lebih enak lagi. Karena Allah senang, berarti kita mengakui akan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup Cawan Akib. Luar biasa. Jadi di saat kita punya permasalahan, kita ada kesusahan, ada kegalauan, maka tanggalkan semua itu, lepaskan semua itu, berbaliklah kepada Allah, besarkan nama Allah, besarkan Allah. Melalui apa? Ya kalau kita seperti ini, melalui zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok deh direnungin deh. Jamaah yang sudah lama ikut zikir manakib dengan dulu sebelum ikut zikir manakib, pasti di saat ada masalah akan berbeda cara menerima dan mengatasinya, betul? Dulu jamaah termasuk ini nih, mana tadi? Mana Kang Maman? Oh, sono. Nah, ini kayak orang Bali bagus. Dulu Kang Maman boro-boro ngaji dari Rendong ke sini. Di sebelah rumahnya ada masjid, nggak pernah ke masjid. Ya nggak? Mabok melulu. Asli mabok, termasuk di daerah sini banyak tuh ya dulu di Gabus tukang mabok. Namun karena yang datangnya dengan penuh kecintaan, ayo maboklah tapi ikut ngaji, betul? Makin lama kan saya nggak pernah melarang. Yang suka mabok kalau ikut manakib berhenti maboknya, pernah nggak saya melarang itu? Enggak. Malah silakan maboklah kamu sesuka hatimu. Yang jelas satu ketika nanti mabok minumanmu akan berubah menjadi mabok zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Ya seperti Kang Maman sekarang kan mabok zikir. Dari Rendong ke sini. Oleh karena itu jamaah, kita usahakanlah buang rasa suudon kita kepada siapapun. Hari ini dia tukang mabok, mungkin besok dia jadi ustaz. Betul. Hari ini dia tukang maksiat, mungkin besok dia jadi orang alim. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah agar hati kita dibersihkan dari suudon kepada apapun dan siapapun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Jadi jawabannya jelas sudah ya. Manakala kita punya masalah, maka masalah itu jangan banyak diceritakan, tapi tanggalkan masalah, mendekatkan dirilah kepada Allah. Nggak bisa sendirian, lakukan seperti ini. Jarang kita ngaji begini, maka banyak peluang untuk cara mendekatkan kepada Allah. Kalau lagi banyak masalah, yang boya sholatnya berjamaah. Sholatnya berjamaah. Karena kalau sholat berjamaah itu enteng loh. Begitu kita jadi makmum, imam harus benar-benar, kita makmum ya mau mikir Bang Emok sah. Hah? Ada kalau sholat mikir Bang Emok? Banyak. Mikir pokoknya macam-macam yang ada di pikiran lagi jadi makmum, sah-sah saja karena yang tanggung jawab imamnya. Makanya jadi imam berat ya, Bu. Berat jadi imam. Woi, imam. Apalagi saya sering bilang, hati-hati apalagi ngimamin zikir kepada Allah. Saya misalnya mau bawa ke Jakarta, terus saya nggak ngerti Jakarta, maka jamaah pasti ragu-ragu, betul? Sama. Makanya dalam pengajian kita ini pengajian yang muktabaroh, sanadnya tembus nyambung sampai kepada Allah. Kalau nggak tembus, nggak mungkin banyak orang yang hadir. Apalagi belakangan kemarin saya di Indramayu mulai banyak diuji juga. Siapa yang ngujinya? Para kiai, para jengan. Pengen tahu ngajinya Kiai Kombes katanya seperti apa? Yang ngajinya biasa-biasa aja ya, celetak-celetuk doang. Kemarin di Aslimu, jangankan yang lain, saya aja bengong mengaji makin malam, bukan makin ngantuk, makin cerah, makin aura zikir itu luar biasa. Bahkan saya berdoa kemarin, mungkin Ustaz Ahmad lupa dengan doa saya kemarin. Kenapa besoknya terjadi sesuatu? Saya akan ngomong, ya Allah,
Setiap kali aku berangkat kemanapun, aku selalu bilang, ya Rabb, sekiranya aku datang ke satu tempat tidak menjadi sababiyah wasilah yang kau turunkan barokah, jangan kau datangkan aku ke tempat itu. Kan itu doa saya. Tapi sekiranya saya datang sampai ke satu tempat untuk bisa menurunkan barokah di tempat itu, maka datangkan aku ke tempat itu. Dan alhamdulillah ternyata doanya dikabul. Sekarang nggak puguh-puguh, jalan ada yang ngecor ke pesantrennya dia. Itulah barokah. Saya nggak tahu nih suka melangnya apa nanti. Apa kunya kalian? Alhamdulillah. Yang jelas ini aja udah barokah. Kenapa udah barokah? Ya maaf, kalau tadi sore udah mendung, terus hujannya nggak jadi, tempat lain hujan deras, termasuk di tempat saya juga deras banget. Tadi malam juga saya ngaji kehujanan, Bapak. No, baru diomongin, nongol dia, nongol bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Bukan karena doa sebenarnya. Balik lagi tadi saya sampaikan ke Pak Gus, semuanya adalah karena cinta. Doa kita berdoa kepada Allah nggak dilandasi dengan cinta, maaf, ngawur doanya. Walaupun bahasa doanya benar, lafaz doanya benar, kalau tidak dilandasi dengan cinta, kenapa saya bilang ngawur? Ujung-ujungnya kita merintah Allah. Betul nggak? Nah kalau jamaah maling enggak. Yang pengen kabul hajat, pengen lunas utang, semua ya Allah minta lunas utang, dan terus semua keinginan disampaikan kepada Allah, maka ujungnya wa fawwidu amri ilallah. Ada yang kayak gitu? Suka ngedoa gitu? Ada nggak kalimat itu? Ada. Kalau saya ngedoa pasti ujungnya itu. Minta semua apa yang jamaah minta, saya tampung, rekeskan kepada Allah. Dan kita minta supaya keinginan jamaah itu dikabul. Di saat saya ngomong, ya Allah kabulkan hajat jamaah ini, sebenarnya merintah kepada Allah dan Allah enggan untuk mengabulkan. Maka supaya Allah mengabulkan, wa fawwidu amri Allah, monggo kersa Gusti, yang penting kami sudah minta kepada Engkau, urusan mau diberi atau tidak kembali kepadamu. Kata, nah ini gua seneng yang kayak gini. Betul? Kita jadi nggak ngatur-ngatur Allah. Saya ngatur paku aja nggak berani. Allah diatur. Masih ada yang kayak gitu? Iya, ada nggak? Ada lah. Tapi dulu, sekarang mah udah nggak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup Sukamlang. Luar biasa. Luar biasa. Yang jelas pengajian malam hari ini pengajian yang luar biasa. Saya juga sebenarnya dalam kondisi yang kurang pas badannya kurang pas karena ya wajar lah, karena kalau saya nggak dikasih sakit sama sekali berarti kan Firaun, ya nggak? Cuma kan saya sering ngomong, bagi saya untuk istiqomah seperti ini jangankan cuma demam, hatta oksigen sudah nempel di mulut saya, di hidung saya tidak akan pernah meninggalkan istiqomah. Luar biasa. Alhamdulillah. Wal anfus, mati sudah Allah yang menentukan. Betul? Sakit Allah yang menentukan. Kan sering ayatnya saya sampaikan, wa iza maritu fahuwa yashfin. Allah kuasa menyembuhkan penyakit. Saya bisa sembuh gara-gara ngomong begini. Jamaah bisa sembuh gara-gara pulang bawa air. Jamaah ada yang bisa sembuh gara-gara dimarahin. Ada. Lagi sakit saya marahin sembuh. Kadang lagi sakit ditendang aja sembuh. Walaupun yang nyembuhnya bingung, saya bingung malah. Nah seperti itulah jika Allah sudah berkehendak kepada siapapun yang Allah kehendaki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup sama lagi. Luar biasa. Luar biasa. Dan saya mumpung ingat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang kemarin ikut membantu terlaksananya
tablik akbar di Pasarian Mbah Yai Husein Legon Kulon Pamanukan. Kubu Samad Kapolsek kan saya tipu, asli saya tipu. Begitu dalam rapat, kira-kira berapa banyak yang hadir? Ya paling 500 orang. Ternyata jutaan. Begitu jam 7 lapangan penuh, bengong kubunya, bengong Kapolsek Samad, bengong. Ini jam segini penuh. Saya bilang maaf Pak Kapolsek, Pak Kubu, semakin malam pengajian kita bukan semakin berkurang yang datang, pasti akan nambah lagi, nambah. Ya akhirnya nggak bisa melangkah, padat, dan acara berjalan dengan begitu tertib. Acara berjalan tidak ada kendala satupun, yang akhirnya kesuksesan yang kita raih. Allah lah yang membuat kita sukses. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka wajar kalau jamaah besok jamaah Indramayu, saya yakin besok malam minggu jamaah Indramayu akan dapat pujian dari guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Loh, kenapa dapat pujian? Kan jamaah Indramayu dengan Abah Komes tuh identik. Kalau sudah ada Abah Komes pasti ada jamaah Indramayu. Sebab kemarin Abah Junaidi nelpon ke Kinas berbicara tentang saya bersama jamaah Indramayu. Makanya semakin hari, karena jamaah Indramayu istiqomahnya luar biasa, semakin eksis di hadapan guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma kemarin saya nggak ada nyanyi ya. Hah? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nih saya buka deh jamaah, nggak apa-apa kalau saya kan bukan wali. Saya buka. Saya bukan wali, saya cuma santrinya wali, dan kalian juga adalah santrinya wali. Tepuk tangan dong. Oh boleh kita bukan wali bilang wali, ya boleh-boleh saja lah. Walaupun ada keterangan la yariful wali ilal wali, itu ada aturan sendiri, ada tatanan tersendiri. Yang tahu wali hanyalah wali. Tapi kenapa saya bilang saya berani mengatakan beliau wali? Karena saya bukan wali. Betul. Ayo kalau jarak ke Sunan Gunung Jati, ke Sunan Bonang, ke Sunan Kudus, namanya jarak apa? Wali apa? Nah itu ngomong wali 9. Syekh Syarif Hidayatullah siapa? Wali bukan? Wali itu ngomong ya. Dan kemarin kan pakai bahasa isyaroh ya. Burung yang sama tidak akan hinggap di dahan yang berbeda. Ingat nggak itu? Beliau kan ngomong begitu. Beliau Abah bukan wali, tapi burung yang sama pasti akan akan hinggap di dahan yang sama. Artinya burung yang sama tidak akan hinggap di dahan yang berbeda. Pasti burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Nah itu isyarah buat kita. Makanya saya begitu beliau bicara seperti itu di makbarohnya Mbah Yai Husein, menetes air mata saya. Kenapa? Tanda syukur kepada Allah bahwa dari dulu saya kepengen jadi santrinya aulianya Allah. Ternyata tanpa disadari kita semua, bukan hanya saya yang sekarang hadir tempat ini, adalah santrinya aulia-aulia Allah. Amin. Allahumma. Makanya wajar kalau tadinya tukang mabok jadi ahli ibadah. Betul nggak? Yang tadinya sholatnya sehari cuma bukan sehari, setahun sekali lebaran doang. Itu pun karena malu sama ortua, beli baju baru masa nggak dipakai sholat itu. Betul. Dulu boro-boro demen ngaji kayak begini, ada orang ngaji, apa itu ngaji? Malam-malam kayak gini. Iya mabok yang ada. Tapi sekarang itulah kalau kita menjadi santrinya wali. Ya kalau ada yang protes, wow ini kayak tahu aja wali, udahlah biarin lah. Betul. Banyak karomah-karomah yang ditujukan kepada kita melalui jamaah, melalui saya. Banyak. Kenapa? Kalau kita bukan berguru kepada beliau, nggak mungkin ada karomah seperti itu. Betul? Nggak mungkin kayak sekarang nih, maaf loh.
Warno ini jadi apa di Sukamelang? Hah? Ente emang? Bukan. Ente bukan kan? Boro-boro. Orang rese lah. Warno ini nggak jadi apa-apa di Sukamelang karena ada barokah dari guru, maka Pak Kuu pun datang ke tempat ini. Ya benar. Coba ya kalau nggak berguru kepada beliau, nggak mungkin kayaknya. Siapa lu? Apalagi saya ya. Mau ngapain? Datang ke sini. Yang ada ngerepotin melulu. Alhamdulillah. Nah ini. Dan semoga isi koma kita seperti ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya tadi manakala ada permasalahan wala nabluwanakum bisain minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wasamarut wa basyiril sabirin, maka permasalahan itu jawablah dengan surat Al-Mudaththir. Letakkan permasalahan itu, besarkan Allah, maka permasalahanmu yang ada akan Allah ganti dengan penyelesaian masalah. Alhamdulillah. Kalau kita lagi bangkrut, jangan bangkrutnya yang dibesarkan, Allahnya yang dibesarkan, maka kebangkrutan akan diganti dengan kebangkitan. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malam ini sebenarnya yang memberikan ilmu bukan saya, tapi Pak Kuu sama Ibu Ustazah Aminah. Saya cuma nerusin, betul. Saya cuma nerusin. Makanya saya bilang saya kalau ngaji jarang, hampir nggak pernah mutolaah apa Bu. Apa yang orang ngomong udah itu aja dah. Sebab kalau mutolaah, saya mutolaah belajar tentang A, tahu-tahu yang diinginkan B, kan bertolak belakang. Dimanapun akan seperti itu, mengikuti alur yang terjadi di saat itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad.